Biomedis pertama itu kenanya setelah berjuang untuk membawa Devon bertemu dokter tumbuh kembang anak. Itu pun setelah dia sekolah setahun dan saya bersikeras ke orang rumah. Saya enggak minta didukung, saya enggak minta dibantu. Saya cuma minta jangan dilarang. Biar saya bisa bawa Devon berobat gitu. Jadi waktu itu pertama kali ketemu dokter tumbuh kembang anak itu di Surabaya. Di Surabaya, tapi cuman konsul dan itu semua ikut, orang rumah semua ikut. Waktu konsul saya terus terang saya menyesal sekali ketemu dokter itu karena waktu itu yang terjadi adalah malah saya makin hancur karena waktu itu dokternya tanya gini, "Ibu punya anak berapa?" Saya jawab 2. Ini anak keberapa? Anak kedua. Anak pertamanya bagaimana? Tidak ada masalah, Dok. Terus selama ini Ibu kemana? Saya bingung. Kok saya ditanya seperti itu ya? Ini ada orang rumah loh yang ikut, yang selalu merasa saya ini berlebihan. Terus dokternya tanya, aduh ini salah sudah saya ini. Kayaknya salah sudah. Jadi akhirnya setelah pulang dari situ yang ada malah kita ribut. Karena semua makin menyalahkan. Nah itu kan sudah ngomongin, ini cuma karena tidak ditemani katanya. Dokternya juga cuma suruh itu kok, distimulasi, mama komentar aja katanya. Bahkan si dokter ngomong, kalau mama belum gila, katanya anaknya enggak mungkin ngomong. Jadi mama harus ngomong terus, komentar aja, anaknya ngapain, komentar aja. Dalam hati saya, aduh dokter ini enggak lihat apa ya, anak saya dari tadi duduk tenang aja loh. Terus apa yang harus saya komentari? Jadi akhirnya karena semua menyalahkan, pulang dari situ saya ngomong begini, saya juga tidak pernah mau ya keadaan seperti ini. Bukan pilihan saya dan Devon. Tapi ini terjadi. Yang ada adalah saya harus mencari solusi. Saya tidak mau disalahkan terus karena saya juga punya hati. Saya harus punya semangat di mana saya harus bantu Devon. Tapi kenapa semua menyalahkan saya? Saya bilang, bukankah waktu kejadian ini, masa tumbuh kembang Devon ini, semua pada tahu kalau ada masalah dengan kantor. Dan orang yang turun tangan untuk menangani, orang yang terlibat menangani langsung itu adalah saya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa saya yang disalahkan, lalu yang di rumah ngapain? Waktu itu saya cuma ngomong sampai situ, terus saya nangis karena saya sedih sekali. Saya merasa, aduh, kenapa ya, kok malah saya yang disalahkan? Tapi setelah itu saya cuma ngomong, saya cuma minta jangan dilarang. Akhirnya saya bawa Devon terapi di Makassar sambil cari-cari tempat terapi di Jawa waktu itu. Karena punya anak pertama, saya mempertimbangkan cukup lama. Sampai akhirnya ke Jakarta itu saya ke Cileungsi, ke Bekasi. Ke Cileungsi itu kontrak rumah buat ikut pelatihan agar bisa mengajar Devon. Karena tempat terapi di Makassar sangat sulit ya. Tidak ada waktu itu. Ada satu cukup besar, tapi terbatas sekali. Selalu full katanya. Jadi saya sempat di sana selama 2 bulan, tinggalkan kakaknya Devon. Dan waktu itulah saya akhirnya konsul ke Dr. Melly di bulan Juli 2016. Itu biomedis pertama Devon. Jadi pemeriksaan rambut untuk alergi, untuk logam berat, pemeriksaan darah untuk alergi. Ya bisa dibilang sangat mahal dibandingkan dengan sekarang ya, dengan protokol dokter Ali. Terus beralih karena merasa sepertinya terlalu lambat. Waktu itu saya merasa, kok terlalu ini ya, setiap berapa bulan saya balik lagi, dokter menurut saya tidak memuaskan gitu. Hasilnya belum memuaskan, akhirnya saya ikut BIT yang kedua itu di setahun kemudian.
di Dokter Yulita. Sampai tidak lama sih itu, kurang lebih cuma 3 bulan. Setelah konsul pertama lalu konsul kedua, akhirnya saya saya ketemu teman yang menganjurkan saya untuk ke Singapura. Waktu itu Dokter Edwin K namanya. Jadi Devon sempat berobat ke sana selama setahun juga. Sampai akhirnya waktu itu saya merasa, kenapa saya memilih Dokter Ali? Karena saya merasa seperti jawaban dari doa saya. Setiap kali saya minumkan Devon suplemen, obat yang segitu banyaknya, sampai saya pun untuk ngatur masuk minumnya, jadwal minumnya aja itu kewalahan. Saya selalu kayak berdoa dalam hati, aduh Tuhan, seandainya bisa obat ini saya yang minum dan Devon yang sembuh. Waktu itu pikiran saya begitu. Aduh, seandainya bisa ya, tidak perlu diminum sebanyak ini sama Devon, yang tiap 3 bulan sampai 6 bulan mesti periksa fungsi hati dan ginjal. Dan waktu itu saya dengar dari Bu Irma, waktu itu di grup di komunitas kita di Makassar ada ngobrol tentang Dokter Ali. Itu Februari 2019. Jadi itu waktunya adalah harusnya saya balik konsul ke Singapura. Jadi 2 hari sebelum saya konsul balik ke Singapura, akhirnya kita komunitas berhasil untuk mengadakan seminar untuk datangkan Dokter Ali waktu itu. Jadi pulang dari seminar itu, saya langsung ngomong ke papanya Devon, kita tetap berangkat, tapi kita nggak usah balik ke dokter itu ya. Terus papanya Devon, kamu yakin? Iya, untuk saat ini saya merasa ini jawaban dari doa saya, karena selama ini saya selalu beranggapan segini banyaknya, ini sampai kapan obat ini, suplemen ini diminum segini banyaknya, sampai kapan? Dan waktu itu saya ikut seminar Dokter Ali, saya merasa, aduh kalau sesimpel ini, mendingan inilah. Waktu itu pikiran saya cuma itu. Karena saya tidak berpikir yang lain lagi, karena yang saya merasa berat itu cuma di suplemen yang banyak dan obat yang banyak. Singkatnya segitu, kalau sampai kenapa memilih Dokter Ali. Terima kasih Bu Evi. Kak, ya. Bisa merangkum nih ya. Tiga dokter untuk biomedis. Ini Dokter Yulita Lea sama Dokter Edwin K Singapura. Semuanya itu mahal pastinya. Saya juga mengalami. Betul. Orang yang belum mengalami itu mungkin bisa ngomong punyanya Dokter Ali itu mahal. Tapi kalau Ibu sudah mengalami itu rasanya itu murah sekali ya Bu ya. Sangat murah. Nah, dengan dari sisi uang ya mahal itu ya kita kan nggak bisa setiap orang menjangkau untuk bisa terapi itu. Tapi sekarang dengan adanya Dokter Ali jauh lebih murah, dan yang juga mendukung suplemennya tuh nggak banyak sekali ya Bu ya. Dulu bisa wah gitu isinya bisa segitu ya. Yang mau minum. Bayangkan dulu kalau saya ngambil suplemen itu sekoper. Nggak ditangkap ya. Dipikir mau jualan atau gimana tuh. Iya benar, sampai berulang kali ditahan, apalagi di imigrasi yang Singapura itu, sampai saya ditanyai, ini buat apa? Saya buka resepnya anak saya buka semua berkasnya. Saya ngomong ini buat anak saya. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang, bukan karena satu kali ini terus akhirnya sudah dikenal. Tidak sama sekali. Setiap kali saya ngambil suplemen, pasti ditahan lagi, ditanya ini buat apa? Karena ada juga yang cairan, tapi tidak bisa saya masukkan ke bagasi. Harus diproses. Ya harus saya hand carry. Jadi itu yang selalu buat masalah. Oke. Ya, saya sangat
yang menurut saya itu perjuangannya Ibu Evi dengan support, kadang-kadang support dari orang tua enggak serta-merta kita dapatkan ya. Ya Bu Iya, Evi, dia merasakan anak saya punya memerlukan pertolongan yang biasanya merasakan itu dari pihak orang mama ya, seorang ibu itu. iya, Nah, kalau enggak kita, siapa lagi yang nolong ya. Jadi perjuangannya mending dikatain ibu itu terlalu apa ya, terlalu membesar-besarkan masalah. Nggak ada masalah, ibu bingung sendiri anaknya begini-begini, Mbak. Karena memang anak laki-laki biasanya lebih dipikir nggak apa-apa terlambat bicara, tapi nantinya akan bicara juga. Itu kan biasa terjadi di iya. Soalnya Devon kan bukan tipe yang rewel. Dia anak yang tenang dan penurut. Ya, behavior nggak akan ada apa-apa, nggak ada ya. Jadi bagi keluarga nggak ada masalah loh. Ini anak ini nggak ada masalah. Oke. Jadi perasaan ibu itu tidak bisa dibohongin. Kalau ada sesuatu yang salah, walaupun kita, tetapi seorang ibu akan bisa merasakan kalau anaknya butuh pertolongan. Oke, terima kasih. Saya ke orang tua yang lainnya, mungkin dengan Ibu Meriam Antoni. Mana nih? Ibu Meriam Antoni. Oke. Monggo, saya persilahkan untuk sharing dengan topik yang sama, Ibu Meriam. Oke, ini awal mulanya ya, saya cerita. Maaf ya Bu, soalnya saya tadi mati lampu di rumah, jadi saya nyetir keluar sebentar karena nggak ada jaringan. Iya. Oke. Jadi Alinda ini kan lahirnya di Amerika. Jadi waktu itu usia kandungan saya itu masih 8 bulan gitu. Tapi jadi saya rasa memang Alinda mungkin aja ya itu alerginya sudah dari lahir ya. Karena waktu dia keluar itu telinganya sebelah kanan itu dibilang dokter nggak bisa, maaf ya anak kamu nggak bisa dengar gitu. Telinganya cuman berfungsi itu di sebelah kiri aja. Sama mungkin ditambah dengan kepalanya yang besar. Jadi kepalanya itu kayak kayak hidrosefali gitu ya Bu ya. Kayak gitu. Jadi waktu saya dengar itu, aduh, itu shock banget. Itu kayak anak yang dinanti-nantikan kok Tuhan kok kasihnya kok nggak sempurna gitu ya pada saat itu ya pemikiran saya. Jadi dokternya singkat cerita bilang nggak usah khawatir, coba nanti dibawa ke Children Hospital aja yang ada di Philadelphia itu ya. Terus singkat cerita kami bawalah Alinda ke sana dan akhirnya Alinda dipasangin kayak kabel-kabel di sekujur tubuhnya itu sama di telinganya dipasangin alat. Terus nah sebelah kiri itu memang ratingnya cukup tinggi, langsung kayak sering gitu, kayak skornya langsung bagus gitu. Nah yang sebelah kanan ini memang lambat sekali ya, kayak misalnya 50, 60 kayak gitu. Jadi sampai akhirnya tim medisnya bilang udah nggak usah khawatir, kita punya alat yang lebih canggih lagi dari ruangan sebelah sini gitu. Jadi waktu kita kayak udah ya udahlah Tuhan, kalau memang Tuhan percayakan anak dengan cuman telinganya sebelah kiri aja yang dengar, kita ikhlas gitu kan. Nah singkat cerita waktu kita mau pindah ke ruangan sebelah, nah itu tiba-tiba rating telinga sebelah kanannya itu udah sempurna gitu. Jadi saya ngambil kesimpulan ditambah dengan hasil tes ASIRA yang kemarin itu kan ada dibuat hasilnya itu kayak inner ear-nya itu memang mungkin ada masalah sedikit, tapi sejauh ini memang puji Tuhan Alinda bisa dengar gitu, walaupun mungkin sebelah kanannya agak bermasalah sedikit gitu.